Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abel. Saya calon aparatur sipil negara dari Unit Kerja Kantah Kabupaten Wakatobi. Baik, saya akan menjelaskan tentang learning journal dan 3 tema. Tema yang pertama manajemen ASN, yang kedua pelayanan publik, yang ketiga whole of government. Tema yang pertama ialah manajemen ASN. Definisinya ialah pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional. Yang dimaksud profesional di sini ialah yang memiliki etika profesi, bebas dari intervensi politik, bebas dari praktek KKN. Kemudian ASN memiliki peran dan fungsi. Perannya ialah sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional. Fungsinya yaitu pelaksana kebijakan, yang kedua pelayanan publik, yang ketiga sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Kemudian kedudukan ASN ialah sebagai unsur aparatur negara yang menjalankan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan instansi dan bebas dari pengaruh intervensi politik. ASN memiliki hak dan kewajiban. Haknya berupa gaji, tunjangan, dan fasilitas, hari cuti, jaminan pensiun dan jaminan hari tua, perlindungan, dan pengembangan kompetensi. Kemudian kewajiban dari ASN, setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan pemerintah yang sah. Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang, menaati peraturan perundang-undangan, menyimpan rahasia jabatan dan hanya mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. ASN memiliki kode etik. Kode etik yang pertama ialah sebagai pedoman. Maksudnya ialah panduan dalam menjalankan tugas dan kewenangannya agar tindakannya selalu dinilai baik. Yang kedua, sebagai standar penilaian sifat, perilaku, dan tindakan dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. Yang ketiga, etika birokrasi penting sebagai panduan norma bagi aparat birokrasi dalam menjalankan tugasnya dan menempatkan kepentingan publik di atas kepentingan pribadi dan kelompok. Dalam manajemen ASN dikenal satu sistem, yaitu sistem merit. Sistem merit sendiri adalah kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang seperti politik, ras, agama, dan lain-lain. Pentingnya sistem merit bagi ASN ialah menjamin keadilan dan juga menyediakan ruang keterbukaan dalam perjalanan karir seorang pegawai. Kemudian tema yang kedua ialah pelayanan publik. Pelayanan publik definisinya kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Beberapa contoh hakikat pelayanan publik. Yang pertama, pelayanan publik oleh instansi pemerintah bermotif sosial dan politik, yakni untuk menjalankan visi dan misi. Yang kedua, pelayanan publik kepada masyarakat dapat diberikan secara cuma-cuma sebagai kompensasi dari pembayaran pajak. Yang ketiga, tarif pelayanan publik oleh pemerintah ditetapkan berdasarkan harga produksi atau tarif yang paling terjangkau. Pelayanan publik diklasifikasikan menjadi 4 bagian. Yang pertama, pelayanan administrasi, yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk dokumen resmi yang dibutuhkan oleh publik. Contohnya seperti instansi BPN yang menyediakan pelayanan sertifikat. Yang kedua, pelayanan barang, yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk jenis barang yang digunakan oleh publik. Seperti contohnya yang dilakukan oleh supermarket seperti Indomaret, Alfamart, dan lain-lain. Yang ketiga, pelayanan jasa, yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai jasa yang dibutuhkan oleh publik. Contohnya itu kayak Gojek. Kemudian yang terakhir, pelayanan regulatif, yaitu pelayanan melalui penegakan hukum dan peraturan perundang-undangan. Beberapa prinsip dalam pelayanan publik, seperti kesederhanaan, kejelasan, kepastian waktu, akurasi, keamanan dan tanggung jawab, kelengkapan sarana dan prasarana, kemudahan akses, kedisiplinan, kesopanan, dan keramahan.
Kualitas pelayanan publik. 1. Prosedur pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan termasuk pengaduan. Yang kedua, waktu penyelesaian, yaitu yang ditetapkan sejak saat pengajuan permohonan sampai dengan penyelesaian pelayanan. Yang ketiga, biaya pelayanan, yaitu tarif termasuk rincian yang ditetapkan dalam proses pemberian pelayanan. Yang keempat, produk pelayanan, yaitu hasil dari pelayanan yang akan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Yang kelima, sarana dan prasarana harus disediakan secara memadai oleh penyelenggara pelayanan publik. Yang keenam, kompetensi tugas. Pemberi pelayanan harus ditetapkan dengan tepat berdasarkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan perilaku yang dibutuhkan. Prinsip-prinsip pelayanan prima. Yang pertama, responsif terhadap pelanggan atau memahami pelanggan, yaitu memberikan pelayanan terlebih dahulu. Kita harus tahu siapa pelanggan kita dan apa yang diperlukan dari pelayanan yang kita sediakan. Yang kedua, membangun visi misi pelayanan, yaitu untuk memudahkan pelaksanaan pengukuran kinerja. Yang ketiga, menetapkan standar pelayanan dan ukuran kinerja pelayan sebagai dasar pemberian pelayanan. Kemudian yang keempat, pemberian pelatihan dan pengembangan pegawai terkait bagaimana memberikan pelayanan yang baik sebagai dasar pemahaman tugas dan fungsi organisasi. Yang kelima, memberikan apresiasi kepada pegawai, yaitu berupa reward atau penghargaan. Pelayanan publik yang prima harus dilakukan beberapa langkah, seperti contohnya perubahan mindset. Perubahan mindset ini seperti yang pertama, penguasa menjadi pelayan, yang kedua, wewenang menjadi peranan, yang ketiga, jabatan adalah amanah yang harus dipertanggungjawabkan. Beberapa kendala dalam pengembangan pelayanan prima. Yang pertama, kurangnya komitmen dari aparatur pelayanan. Yang kedua, ketidakmampuan merubah kultur dan perilaku. Yang ketiga, keterbatasan sumber-sumber. Yang keempat, berorientasi jangka pendek. Yang kelima, lemahnya integritas aparatur, dan lain-lain. Tema yang ketiga adalah whole of government. Yang definisinya adalah sebuah pendekatan fungsi dalam ruang lingkup koordinasi yang lebih luas guna mencapai tujuan bersama. Contohnya itu seperti instansi BPN dengan Pemda, yaitu untuk melaksanakan kegiatan UMKM yang bertujuan seperti sertifikat nelayan dan sebagainya. Atau contoh lainnya di dalam instansi BPN itu sendiri adalah kolaborasi antara hubungan seksi 1 dan seksi 2 untuk menjadikan sertifikat yang bagus. Kemudian dalam ruang lingkup instansi BPN itu sendiri, contohnya itu adalah seksi 1 dan hubungan dengan seksi 2, yang dimana untuk sertifikat perlu pengukuran dari seksi 1 dan penerbitan atau penetapan haknya dari seksi 2 untuk menjadikan suatu sertifikat begitu. Sekian pemaparan saya. Apabila ada kekurangan saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.